dipersembahkan oleh bagaimana cara agar kita bisa menjadi lebih konsisten dalam beribadah untuk mencapai transformasi diri tadi? Ya, tentu diawali dengan memahami betul ya, makna ibadat. Sebagaimana yang banyak dijelaskan tadi ya, khususnya sebagai transformasi diri, jalan pendakian rohani yang berlanjut pada pembumian nilai-nilai kebaikan, etika dan moral. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita konsisten? Ya, saya berpendapat adalah pembiasaan, ta'wid, pembiasaan. Karena kita membiasakan diri yang mungkin diawali dengan pemaksaan diri. Pada tingkat tertentu dalam kesadaran yang minim, kesadaran yang rendah, dalam menjalankan ibadat kita harus memaksakan diri. Paksakan diri, belum sholat isya, jangan tidur dulu. Nah, dengan pemaksaan berubah menjadi pembiasaan. Tahu nggak yang terjadi ketika Allah bisa karena biasa? Penikmatan, nikmat, halawatul ibadah, manisnya ibadat akan kita rasakan. Nah, tentu ini di atas semua itu didasari paling awal keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Itulah keberagamaan yang mantap, yang teguh, karena menunaikan salat dan menunaikan zakat, tapi dasarnya ikhlas. Ikhlas dalam beragama. Kalau itu menjadi dasar keikhlasan, ruhul amal, menjadi ruhnya amal perbuatan yang kita lakukan, mungkin tidak pemaksaan. Lama-lama jadi kebutuhan. Kebutuhan memang beragama itu kebutuhan. Beragama itu keperluan manusia, harus kita rasakan. Apa keperluan? Kita merasa perlu. Tapi keperluan itu berasal dari bahasa Arab, fardu. Kata fardu jadi perlu. Kita perlu, butuh. Tapi juga ada keyakinan itu sebagai kefarduan, keperluan dan kefarduan. Maka ibadat dengan ikhlas tadi itu akan membawa kita kepada kita butuh, kita perlu. Sehingga menunaikan sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai kewajiban. Alhamdulillah. Seolah-olah sudah selesai. Ya bagus. Tapi ada tindak lanjut. Yaitu kita mengamalkan, menjelmakan nilai-nilai ibadat di luar ibadat. Itulah mana ibadat. Dan itulah hakikat peribadatan dalam Islam. Untuk bisa kita menebar maslahat, manfaat, dan rahmat bagi manusia lain dan alam semesta. Jadi kalau melihat konsistensi ibadat itu untuk transformasi diri, nah kita sudah membiasakan nih. Tetapi terkadang di dalam asar dari ibadah itu kita merasa bahwa kok saya belum meningkat ya, gitu. Bahkan kalau kita katakan transformasi itu kan harus ada peningkatan. Nah, cara meningkatkan diri dari hasil ibadah ini gimana yang paling pas? Perasaan saya belum meningkat tuh bagus. Berarti ada introspeksi, ibadat kita masih kurang, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Inilah modal bagi kita untuk meningkatkannya. Nah, untuk meningkatkannya pemaksaan, pembiasaan, dan penambahan amalan-amalan sunnah yang terkait dengan ibadah itu. Misalnya sholat gitu kan. Kalau sampai kita seperti di pesantren modern internasional di Amalila, para santri segenap sivitas akademika menunaikan sholat sunat ar-rawatib, qobliyah atau ba'diyah, itu semacam wajib. Ya. Nah, terutama dan ada juga praktek-praktek sholat tahajud, sholat duha. Ya. Kalau kita terbiasa dengan yang sunat-sunat, maka kita akan mudah melakukan yang wajib. Oleh karena itu, kalau merasa kurang, mungkin pertama
lihat kepada diri sendiri, apa kata hati. Wah, haji sudah 2-3 kali, tetapi masih melakukan korupsi, masih melakukan kemungkaran kemaksiatan. Wah, haji saya bukan mabrur tapi mardud. Ini kita sendiri yang menentukannya. Nah, maka mengapa ya Islam diajarlah sholat pada umur 7 tahun. Beri sanksi kalau tidak melakukan pada umur 9 tahun. 10. Ini sebuah proses agar kita beribadat secara sejati dengan niat yang ikhlas, pembiasaan sampai penikmatan. Dan inilah halawatul ibadat, manisnya ibadat. Ibadah bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga bekal untuk membangun diri dan masyarakat. Ketika ibadah dijalankan dengan pemahaman yang mendalam, ia akan membentuk pribadi yang jauh lebih baik, lebih disiplin, dan lebih peduli terhadap sesama. Metro TV